Jangan menyalahkan lampu yang tidak nyala. Itu karena kita yang membuat tidak bisa bergerak itu diri kita. Tidak ada apa-apa, tapi nek wis keweden dewek ya wis, ora bakalan bisa melaku. Semoga dalam rangkaian novena kita ini kita juga memohon bantuan Roh Kudus supaya mengenyahkan ketakutan, kekhawatiran, ketidaknyamanan kita sehingga kita bisa bangkit berlandaskan atau dengan berpegang pada janji perlindungan Allah. Lalu yang kedua, saya mengingatkan lagi dalam novena ini mari kita mohon supaya Romo Stef juga nanti segera mendapat teman lagi di sini. Kasihan Romo Stef sendirian. Mau menemani umat yang gumegah. Butuh banyak tenaga, butuh banyak waktu. Tetapi umat juga harus sadar, sekarang ini paroki Kebumen Romonya yang full time, yang sehat itu ya, Mas paling pilek nanti. Kalau mau mati kan kondisinya sudah tidak memungkinkan. Maka juga jangan menyalahkan. Lah wong ngomongnya si jitok, lah wong ngomongnya atau tekan gonku. Tidak usah menyalahkan seperti itu. Yuk tangi bareng, mangkat bareng, kegiatan semua bersama sehingga kasih Allah kita rasakan. Kalau kita tinggal di rumah dengan ketakutan kita tidak merasakan kasih Allah. Bukan karena Allah tidak mengasihi kita, tapi karena kita kurang berusaha untuk mendekati Allah. Sehingga kasih itu, pancaran kasihnya kurang kita rasakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Setelah kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan, sambil menantikan hari raya Pentakosta, kita diajak untuk mengadakan novena mohon kedatangan Roh Kudus atau yang dikenal dengan novena Pentakosta. Inilah sebetulnya satu-satunya novena yang diwajibkan oleh gereja. Ini bukan pilihan, ini bukan tawaran, tapi memang adalah diwajibkan supaya seluruh gereja di seluruh dunia mengadakan doa untuk mohon kedatangan Roh Kudus menjelang Pentakosta. Tahun ini sebagai tema yang akan kita renungkan dalam rangkaian kita novena ini adalah Roh Kudus menghembuskan semangat gumegah, bangkit dan berjalan bersama Yesus. Latar belakang pemilihan tema ini, yang pertama bahwa kita sudah memasuki masa pasca pandemi. Diharapkan kehidupan gereja, kehidupan umat, peribadatan, kegiatan macam-macam sudah mulai kembali diaktifkan. Untuk itu dibutuhkan semangat gumegah, bangkit bersama dengan Yesus. Dan berkaitan dengan Sinode Uskup Sedunia 2021-2023, kita juga diajak untuk berjalan bersama. Dalam semangat berjalan bersama itu, umat semakin banyak dilibatkan dalam kehidupan menggereja, dalam pengambilan kebijakan, juga dalam banyak hal umat diharap banyak terlibat. Dan pada hari pertama novena kita ini, kita akan merenungkan tema kecilnya, dalam Roh Kudus membangun semangat gumegah karena janji perlindungan Allah. Maka marilah kita awali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya layak di hadapannya. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, menentukan tema itu gampang. Tapi ketika harus membagi menjadi 9 tema kecil kok angel. Saya membuat bahan ini baru sampai hari ke-7 hari ini, padahal mestinya sudah selesai kemarin. Kok yon dilalah ono wae tamu-tamu juga begitu. Tapi bagi saya inilah sebetulnya tantangan bagaimana niat untuk membuat rangkaian novena itu bisa tetap berjalan di tengah segala macam kesibukan, berbagai macam hal yang mendadak. Kemarin itu kan habis pertemuan Prodiakon lalu ada tamu, malamnya sudah ada yang telepon lagi sudah. Lalu sehari kemarin tidak mengerjakan novena. Itu jugalah sebetulnya yang dialami oleh Paulus ketika dia berada di Korintus. Dia punya keinginan, dia punya cita-cita, punya rencana yang luar biasa bagusnya untuk mewartakan sabda Allah, mewartakan kabar sukacita Injil. Tetapi dalam kenyataannya Paulus juga harus realistis bahwa di Korintus itu ada kelompok-kelompok yang bisa jadi tidak suka dengan dia. Sehingga niat rencana baiknya ini bisa jadi terancam, tidak bisa terlaksana. Apalagi kalau Paulus sudah ketakutan lebih dulu sebetulnya. Ada keraguan. Mohon diingat, Paulus itu perjalanan hidup rohaninya itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati. Mulai dari dia itu seorang penganiaya jemaat, lalu dijumpai oleh Yesus sendiri dalam perjalanan ke Damsyik, lalu dia buta, disembuhkan oleh Ananias. Tapi setelah itu kan dia mengalami perjuangan yang tidak mudah juga. Mau masuk ke kelompok orang Kristen yang mau dimasuki tidak langsung percaya, mengingat reputasinya Paulus sebagai penganiaya jemaat. Orang Kristen takut, jangan-jangan dia cuma berpura-pura saja bertobat, lalu nanti akan menganiaya jemaat lagi. Maka dia tidak diterima. Sementara kalau mau kembali ke kelompoknya, kelompok yang anti Kristen itu, dia juga sudah tidak diterima. Karena sudah menyatakan diri bertobat, mengubah namanya menjadi Paulus. Maka pengalaman hidupnya Paulus itu sebenarnya bukan pengalaman hidup yang enak. Ada perjuangan-perjuangan yang tidak pernah berhenti. Sekarang ketika dia sampai di Korintus pun, mau mewartakan Injil pun, dia sudah tahu tidak semua itu penduduk Korintus akan menerima dia dengan baik. Maka ada keraguan di sana. Sama kita pun juga seringkali loyo alias ngelogel.
bahkan ketika menjalani sebuah perjalanan yang belum dimulai. Jadi kita sudah punya rencana, tapi kita sudah punya bayangan, ketakutan oleh bayangan itu ya. Allah engkau paling kayak ini, nanti paling-paling begini. Saya itu mengalami banyak kali kejadian seperti itu. Tahun 2011 Paroki Pemalang itu merayakan pesta 40 tahun paroki. Lalu tema yang kami ambil itu jangan takut, musi jitok, jangan takut. Kenapa? Setiap kali mau memulai, lalu pengalaman masa lalu, terutama pengalaman pahit, pengalaman gagal, itu selalu menjadi alasan untuk berani hidup lagi, bangkit lagi. Diusulkan ada ini, ada itu, jawabannya lah dulu pernah, paling nanti kayak gini lagi, paling nanti gagal lagi, paling gak ada yang nanggapi lagi. Pemalang dulu itu nek arisan itu mau melu Pekalongan, jadi malah nguyai segala Pekalongan. Karena kan Pekalongan yang dapat untung. Padahal pesertanya Pemalang sampai 80-an. Saya melihat itu, saya ajak yuk gawe arisan dhewe golek duit saka arisan. Lalu ketua lingkungan saya ajak untuk rembugan bulan Februari 2011. Apa yang terjadi? Ya kalau disuruh ngumpulkan 300 nggak bisa, kalau cuma 100 paling ya bisa. Meh wae mandek. Dan waktu itu orang juga bingung arisan iki kaya apa gitu kan. Lalu saya katakan wis, mbuh mudeng bolang gawe panitia disit. Saya kati wae gawe panitia. Ketua lingkungan katanya mau survei dulu. Ditunggu sebulan surveinya nggak masuk. Iki jane kepriwe sih? Lalu akhirnya nekat, buat saja sistem arisannya, belangkonya sebar saja. Melu pokoknya saben kakak yang Pemalang diwehi. Lalu apa yang terjadi? Yang katanya cuma 300 itu nggak bisa. Periode pertama arisannya Pemalang itu sudah 1180. Oh ternyata bisa ya. Mereka ini kebanyakan takut bukan karena apa-apa, tapi karena pengalaman masa lampau yang membuat mereka pernah gagal itu membuat mereka tidak berani berjalan lagi. Padahal setiap dari kita pasti pernah punya pengalaman pahit. Kalau kita lihat sejarah hidup kita, sama lah itu seperti anak numpak pit. Itu punya pengalaman jatuh. Kalau anak itu kapok sepisan tiba mandek oleh latihan maning, itu nggak akan sampai kapanpun nggak akan pernah bisa naik sepeda. Karena teorinya orang yang mau latihan naik sepeda atau sepeda motor itu harus pernah jatuh. Kalau belum pernah jatuh berarti latihan temenan. Saya nggak bisa bawa mobil. Apakah sudah pernah? Sudah. Bagian ngarepnya penyok kabeh. Ya, itu yang terjadi. Mostep tadi malam itu latihan drive raga. Tes drive juga. Saya kemarin lihat Mostep dari pintu gerbang, buka pintu masuk pakai mobil paroki. Saya sudah batin. Tes drive tenan kayak mengko. Karena ini kan garasi kita itu kan juga unik. Gue mlebu ki angel. Metune gampang mlebune angel. Dari dulu sudah begitu. Ya, tapi kan harus berani mencoba. Dan Paulus yang semula mengalami keraguan itu lalu diteguhkan oleh Allah sendiri dengan janjinya bahwa dia, Allah itu akan tetap menemani Paulus supaya dia tidak takut. Disitulah sebetulnya Paulus mengalami peneguhan dari Allah. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Itu janji Allah. Apakah janjinya waktu itu sudah terwujud? Yang namanya janji pasti belum terwujud. Tapi karena Paulus yakin akan janji Allah, dia bisa mengandalkan janji Allah, maka dia menjalankan karya perutusan kesaksiannya itu, pewartaannya itu dengan mengandalkan janji itu tadi. Dan seperti kepada Paulus, Roh Kudus juga akan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita. Seperti Paulus yang penuh semangat mewartakan Injil, oleh karena dikuatkan oleh janji Allah tadi, gereja kita pun sebetulnya mesti, gereja itu berarti kita semua, umat paroki kita ini juga mestinya berani bangkit setelah melewati masa-masa yang tidak mudah, khususnya pada saat pandemi COVID-19 itu. Kalau kita hanya mengatakan, loh COVID-nya kan belum selesai, Pak Jokowi kan juga mengatakan jangan terlalu pede, COVID-nya belum. Ya kalau nunggu selesai semua ya kapan? Wong memang ya namanya penyakit ya selalu ada. Yang namanya flu itu sampai kapanpun ada. Tapi janji Allah inilah yang menguatkan kita sebetulnya. Bangkitnya gereja, kalau kita itu bangkit dari keterpurukan masa-masa COVID-19 ini, tentu bukan karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita sangat terbatas. Tetapi karena kita meyakini bahwa apa yang sudah diperjuangkan selama ini itu tidaklah sia-sia. Allah memberi kesempatan pada kita untuk ikut vaksin 1, 2, 3. Ada satu anak yang sampai 4 kali. Nah waktu vaksin itu temannya Hanit itu si Woko itu 4 kali. Waktu membantu vaksin yang kedua, vaksinnya tiba-tiba sisa 1. Lalu oleh panitia, sudah siapa yang mau? Karena dia panitia bagian apa, registrasi apa-apa itu. Lalu dia digeret saja, udah badannya kecil lagi.
Suntik ketiga, maka ketika kemarin yang lain ketiga dia jadi keempat. Paling edan tak kira gue. Tapi itu kan juga bukti Allah sudah memberikan janji keselamatan pada kita. Maka kita juga berani bangkit. Tidak menunggu diam sampai kapan, enggak. Tapi ini kesempatan yang diberikan Allah, kita pakai. Bagi saya, gumregahnya umat menanggapi janji perlindungan dari Allah, kalau kita mau bangkit kembali itu, ditandai dengan kembalinya umat mengikuti perayaan-perayaan di gereja, kembalinya kegiatan-kegiatan di lingkungan, stasi, komunitas basis, kegiatan di gereja, kehadiran umat dalam pertemuan lingkungan, dan hidupnya kembali kelompok-kelompok kategorial. Loh, itu masih ada yang sakit. Ya yang merasa sakit, yang merasa tidak sehat, ya tidak usah ikut ke gereja. Bagi yang merasa sakit, bagi yang merasa belum nyaman badannya. Tapi kalau sudah, wong sudah sehat, mengpasal bewani, dolan mengendi-endi kebun binatang bewani, dene menggereja malah wedi. Ketemu dengan munyuk di kebun binatang, semangatnya pol. Wah, nemoni sedulur tua. Lah di sini ketemu manusia, lah kok padha wedi. Neng kebun binatang kok kewan, neng kene paling kucing kayak sing tok liwat kula nuwun ngeong, itu saja satu. Kok ya wedi neng gereja? Ini kan aneh sebetulnya. Bagi saya menjadi tantangan. Beranikah kita bangkit? Wah saya itu punya koyo mobit. Ya koyo mobit mobat-mabit apapun itu ya. Lah wong nyatane meng pasar sing ketemu wong akeh, sing senggol-senggolan, usel-uselan. Mangkat, jagong manten diundang, mangkat. Menggereja padahal jaga jarak loh, yang di situ mandan usel-uselan nanti dijaga jarak bisa gitu ya. Oh ya aku kudu salaman, wong salam damene cukup mantuk-mantuk kaya ngono kuwi iki. Kok takut gitu loh. Ya lebih baik takut pada Tuhan lah ya. Kok pada Tuhan bisa pamit gitu. Tuhan saya pamit ya. Kalau yang kesepuhan mungkin masih sulit, masih banyak ancaman, oke lah masih bisa dipahami. Mereka yang tidak bisa divaksin karena kondisi tubuhnya yang autoimun lah, yang punya gangguan ini, oke. Maka masih diberi kesempatan dengan streaming itu. Tapi kalau yang sudah bisa, yuk bangkit lagi yuk. Gak usah nunggu-nunggu. Saya meyakini Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini itu bisa menjadi Paulus zaman ini yang mewartakan ajakan untuk kembali ke gereja, hidup kembali di gereja, di lingkungan-lingkungan, tetangga, keluarga, saudara. Kalau ada, yuk diajak yuk. Kalau memang ketakutan, wis nggowo semprot apa kayak jenenge? Desinfektan dewek gitu. Sebelum masuk, sebelum duduk semproti dhisik. Nanti semua tangan dilap meneh. Enggak apa-apa wis. Atau mungkin nanti Romo Step akan menyediakan desinfektan jadi mlebu semprot jos. Nah aku tak malah wegah. Pliket. Saya pernah masuk ke mana ya itu. Dikei koyo ngono rasane dhisik banget malahan itu. Tapi sebetulnya kenapa itu semua dilakukan? Karena ingin membantu kita untuk kembali hidup beraktivitas, bangkit lagi. Berjalan lagi bersama dengan teman-teman satu gereja dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kita buat, yang bisa kita adakan. Untuk apa? Untuk iman kita, supaya iman kita tidak kemudian loyo, tidak kemudian malah mati kelelep dengan streaming. Itu. Saya tidak anti streaming karena memang masih ada yang membutuhkan, silahkan. Tapi kita bertanya pada diri kita masing-masing, saya itu sebetulnya memang masih butuh streamingnya atau sudah bisa ke gereja? Semoga tidak ada prodiakon yang mengirim komunik karena orangnya ketakutan ke gereja tapi bisa jagong manten. Yang seperti itu janganlah. Ini tantangan bagi kita. Apakah kita berani memiliki semangat gumregah itu kan penuh semangat gitu ya. Bukan tangi langsung digelek ngono lho, cuma gatuk kaya untung. Tangi bangkit dengan gumregah karena kita juga mendapat janji perlindungan dari Allah. Yang pertama kita yakini seperti Paulus meyakini janji Allah bukan janji yang kosong, bukan hanya janji-janji gombal seperti anak muda lagi pacaran, tapi janji yang serius, yang pasti ditepati, yang tidak pernah diingkari. Agar dengan demikian, semangat hidup beriman kita kembali pulih, berpegang pada janji Allah. Kalau kita sudah berani meninggalkan ketakutan-ketakutan kita, maka ada banyak hal bisa kita buat. Seringkali yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, bukan orang lain, bukan situasi, tapi diri kita. Ketakutan-ketakutan kita. Contoh paling gampang saja. Ini bekas SD sudah dinyalakan lampunya ya. Coba kalau mati lampu, lalu saya minta satu demi satu ke sana. Ada yang tidak pernah sampai ke sana. Kenapa? Setannya aja belum nongol kok. Wis keweden disit gitu loh. Makanya setan itu sekarang mungkin minta pensiun kepada Allah gitu ya. Sudahlah Tuhan Allah, saya tak pensiun, wong umatnya rasa diganggu, rasa digoda, wis keweden dewek gitu. Itu ketakutan pada diri kita yang membuat kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan menyalahkan setan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan lampu yang tidak nyala.
Itu karena kita yang membuat tidak bisa bergerak itu diri kita. Tidak ada apa-apa, tapi nek wis keweden dewek ya wis, ora bakalan bisa melaku. Maka semoga dalam rangkaian novena kita ini kita juga memohon bantuan Roh Kudus supaya mengenyahkan ketakutan, kekhawatiran, ketidaknyamanan kita sehingga kita bisa bangkit berlandaskan atau dengan berpegang pada janji perlindungan Allah. Lalu yang kedua, saya mengingatkan lagi dalam novena ini mari kita mohon supaya Romo Stef juga nanti segera mendapat teman lagi di sini. Kasihan Romo Stef sendirian. Mau menemani umat yang gumregah, butuh banyak tenaga, butuh banyak waktu. Tetapi umat juga harus sadar, sekarang ini paroki Kebumen Romonya yang full time, yang sehat itu ya, Romo Stef paling pilek nanti. Kalau Romo Mahdi kan kondisinya sudah tidak memungkinkan. Maka juga jangan menyalahkan. Lah wong Romone siji tok, lah wong Romone atau tekan gonku. Tidak usah menyalahkan seperti itu. Yuk tangi bareng, mangkat bareng, kegiatan semua bersama sehingga kasih Allah kita rasakan. Kalau kita tinggal di rumah dengan ketakutan kita tidak merasakan kasih Allah. Bukan karena Allah tidak mengasihi kita, tapi karena kita kurang berusaha untuk mendekati Allah. Sehingga kasih itu, pancaran kasihnya kurang kita rasakan. Semoga Allah mendengarkan permohonan-permohonan kita, niat-niat atau intensi-intensi pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya iman kita dipulihkan kembali oleh kehadiran Roh Kudus dan gereja kita kembali hidup dalam semangat gumregah kebangkitan Tuhan. Amin. Marilah mengatakan misteri iman kita. Biarlah ini wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena besok itu misa umat yang tidak ikut novena juga akan hadir, maka tolong yang ikut novena hari ini dan selanjutnya ini dibawa pulang. Jangan sampai besok datang karena datangnya telat lalu kejukuk wong liya. Lalu yang novena nggak bisa bunyi. Silakan dibawa pulang, tapi nanti dibawa lagi setiap novena. Jangan bawa pulang, besok bawa pulang lagi, sangang dino ya ngumpul sanga. Ya. Novena besok kita laksanakan dalam misa Sabtu jam 6 sore, minggunya jam 7 pagi. Terima kasih atas kebersamaan dan juga doa-doa kita. Mari kita dengan sukacita mohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah menggembirakan hati kita dengan berkat-Nya dan melimpahi kita dengan karunia Roh Kudus. Amin. Semoga api Roh Kudus yang membakar hati para murid Yesus kini menyucikan hati kita dan menghalau segala kecenderungan yang jahat. Semoga Roh Kudus yang mempersatukan aneka bahasa dalam pengakuan iman yang sama membuat kita bertekun dalam iman dan karenanya kelak menikmati kebahagiaan yang kita harapkan. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa dan novena hari pertama sudah selesai.